Halo pemirsa yang berbahagia, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyimak video sederhana ini. Mari sukai dan cintai warisan budaya dunia dari Indonesia, kesenian pewayangan Jawa, yang mengandung begitu banyak dan luas khasanah dan ceritanya. Dalam cerita pewayangan Jawa, terdapat beberapa tokoh yang dikenal sebagai para kesatria wadat, atau mudahnya tidak bersentuhan dengan wanita, demi salah satu alasan. Berikut adalah mereka yang memilih jalan hidup sebagai kesatria wadat, beserta alasannya mengapa memilih untuk wadat. Simak terus, jangan kemana-mana. Yang pertama ada Romo Bargowo, seorang kesatria yang merubah jalan hidupnya menjadi seorang Brahmana, akan tetapi dengan tujuan balas dendam pada kaum kesatria, karena dianggapnya sebagai salah satu kehancuran keluarganya, terutama ibu dari Romo Bargowo, yaitu Dewi Renuka, yang selalu berhubungan dengan para kaum kesatria. Hal yang membuat Romo Bargowo mendapat perintah dari Resi Jamat Agni atau Resi Risanggeni untuk membunuh ibunya sendiri. Maka, setelah membunuh ibunya sendiri, Romo Bargowo bersumpah untuk membasmi para kaum kesatria. Nah, karena keadaan Romo Bargowo yang hanya diselimuti oleh dendam, sama sekali tidak terfikirkan untuk berkeluarga apalagi memiliki keturunan, dengan juga bersumpah wadat. Romo Bargowo akhirnya menjalani hidup sebagai Brahmana wadat sembari menunggu jalan kematiannya, yaitu salah satu turunan dari Partohwiryo, bersumpah wadat karena hanya memikirkan dendam saja. Yang kedua ada Raden Sumantri atau Patih Suwondo, menyatakan sumpah wadat setelah kalah tanding melawan Prabu Sri Arjuna Sosrobahu, karena pada saat itu ada sedikit keraguan akan ketulusan hati dari Raden Sumantri. Ditambah Raden Sumantri sempat terbujuk rayuan dari Dewi Citrawati untuk menantang Prabu Sri Arjuna Sosrobahu. Tentunya Prabu Sri Arjuna Sosrobahu sedikit ragu bila saja kedepannya Raden Sumantri kembali terbujuk rayuan dari Dewi Citrawati. Maka pada saat itu juga Raden Sumantri menyatakan sumpah wadat demi diakui sepenuhnya dalam mengabdi kepada Prabu Sri Arjuna Sosrobahu. Dengan demikian, alasan sumpah wadat dari Raden Sumantri adalah demi pembuktian akan kesetiaannya kepada Prabu Sri Arjuna Sosrobahu. Lanjut yang ketiga, Raden Lesmono Widagdo yang bersumpah wadat karena ada kejadian yang menimbulkan sedikit kesalahpahaman saat itu. Raden Sri Rama Wijoyo sempat curiga bahwa Raden Lesmono Widagdo menaruh hati kepada Dewi Sinta yang sewaktu-waktu bisa saja berkhianat dengan merebut Dewi Sinta dari Rama Wijoyo. Dengan mantap hati terucap sumpah wadat dari Raden Lesmono Widagdo sebagai pembuktian bahwa Raden Lesmono hanya akan setia mengabdi kepada Rama Wijoyo. Jadi, bisa dibilang sumpah wadat dari Raden Lesmono Widagdo adalah sebagai pembuktian kesetiaannya mengabdi kepada Rama Wijoyo yang akan selalu mendampingi semasa hidupnya. Yang keempat, Maharsi Bismo Dewobroto yang menjalani laku hidup wadat, yang berarti juga bersumpah wadat, adalah pada saat membujuk Dewi Setiawati agar mau menjadi permaisuri dari Prabu Sentanu dengan sebuah sumpah wadat dan setia mengabdi kepada Hastinapura, di mana yang berhak mewarisi tahta Hastinapura hanyalah keturunan dari Dewi Setiawati saja. Jadi, Dewobroto Bismo meletakkan posisi pangerannya demi Dewi Setiawati mau diboyong dan menjadi permaisuri dari Prabu Sentanumurti di Hastinapura. Raden Dewobroto atau Maharsi Bismo Dewobroto
bersumpah wadat dengan alasan kebahagiaan sang ayah, juga demi sebuah pengabdian kepada Hastinapura yang kelak akan dipimpin oleh keturunan dari Dewi Setyawati. Sementara Bisma hanya terima sebagai abdi saja, yaitu Panglima Besar Kerajaan Hastinapura. Berikutnya Raden Krepo atau Pendeta Krepo, salah satu tokoh yang mungkin kurang begitu terkenal, guru besar Hastinapura pada masa kepemimpinan Prabu Pandu sampai Prabu Dristorastra, menyatakan sumpah wadat guna dapat mengabdi penuh kepada kerajaan Hastinapura, persis seperti jalan hidup dari gurunya, yaitu Maharsi Bisma Dewabroto. Dengan demikian, sumpah wadat dari Pendeta Krepo atau Resi Krepo adalah demi sebuah pengabdian penuh kepada kerajaan tempat ia mengabdi, Kerajaan Hastinapura. Selanjutnya, Raden Palgunodewo atau Resi Gunodewo, putra dari Prabu Sri Bathara Kresna bersama Dewi Jembawati, yang merupakan putra sulung. Namun, sejak lahir hidup dan menetap di petilasan Astana Godomadono sebagai pertapa muda sekaligus juru kunci bersama sang kakek, yaitu Resi Jambawan. Salah satu sanggit dalam cerita pewayangan Jawa menceritakan bahwa Raden Gunodewo bersumpah wadat agar tidak menjadi pengganggu Raden Sombowisnubroto sebagai pangeran putra mahkota di Kerajaan Dwarawati, sesuai dari janji Prabu Sri Bathara Kresna kepada Dewi Jembawati bahwa putra kedua dari Dewi Jembawati yang akan dinobatkan sebagai pangeran putra mahkota dari Kerajaan Dwarawati. Dengan demikian, sumpah wadat dari Raden Gunodewo adalah demi kebahagiaan keluarganya, Prabu Sri Bathara Kresna, Dewi Jembawati, dan Raden Sombowisnubroto, dengan menjalani laku hidup wadat agar tidak ada pengganggu Raden Sombo dalam mengemban posisi pangeran putra mahkota di Kerajaan Dwarawati. Laku hidup wadat adalah tidak menikah apalagi mempunyai keturunan dengan tujuan tertentu. Biasanya adalah demi sebuah pengakuan akan sebuah pengabdian penuh. Romo Bargowo, Sumantri, Lesmono, Bisma, Krepo, dan Raden Gunodewo adalah tokoh-tokoh yang terkenal sebagai kesatria wadat, tentunya dengan alasannya masing-masing. Silahkan komentar untuk melengkapi video ini, karena ada sanggit lain yang ceritanya bisa jadi berbeda dengan materi video ini. Mari berbagi khasanah cerita dan wawasan seputar pewayangan Jawa. Ayo subscribe untuk lebih banyak lagi video-video dari channel Ari Poncowolo, channel sederhana dengan konten seputar pewayangan Jawa. Terima kasih atas waktunya menyimak, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi.